Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya John Sunadi dari LH Fin Group. Oke, ini kita back to work as a normal business ya. Kita 1-2 bulan terakhir banyak tim LH yang kena COVID ya. Pak Andre pun sampai hari ini pun belum masuk ke kantor, dia masih work from home. So, sebenarnya saya ingin membuat video ini pertengahan tahun, tapi nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak. Yuk Bapak Ibu, kita mulai bersama-sama. Sekarang saya mau menunjukkan yang pertama adalah NLV atau performance kita per hari ini ya Bapak Ibu. Ini adalah akunnya Johannes, Anda bisa lihat NLV saya kurang lebih berada di sekitar 24.225. Nah, perjalanan kita di tahun 2021 bagaimana? Anda bisa lihat di sini, ini adalah account statement resmi dari Interactive Broker yang kita sudah download. Nah, Anda bisa lihat dari awal dulu modal kita di awal tahun 20.000, sekarang sekitar menjadi 24.000 sekian. Artinya untuk year to date performance di tahun 2021 sampai bulan Agustus ini, itu kurang lebih sekitar 21,42% ya. Bulan Agustus belum genap. Jadi kalau 21,42% kita bagi 7,5 bulan, karena bulan Agustus masih jalan setengah bulan, itu kita akan mendapati kurang lebih average return monthly kita di 2,8%. Yes, sejak banyaknya kejadian rugi, beberapa kejadian rugi di masa lalu, kita mulai perketat money management kita perketat dengan option selling management kita. Alhasil ketika kita tekan risikonya, tentunya returnnya juga akan tertekan. Tapi buat kami 2,8% USD per bulan itu sangat tinggi, cukup bagus ya untuk investasi dengan risiko yang relatif rendah asal manajemennya tepat ya. Nah, bukti lainnya dari mana Bapak Ibu? Selama tahun 2021 Anda bisa lihat data di sini, kita paling parah pun kalau ternyata dalam perjalanan naik ini ada turunnya, ada koreksinya. Koreksi terparahnya kita cuma minus 7,82%. Jadi kita benar-benar kita pingin kalau ada kejadian ekstrim atau ada sesuatu apapun, downside risk-nya turun kita, equity kita nggak banyak. Jadi so far ya kita cukup bersyukur downside risk kita ternyata paling parah turunnya NLV cuma 7,82% atau 8% sebulan. Nah, ini tentunya sejalan karena ketika kita memperketat risk management kita, maka fluktuasi NLV-nya pada saat bergerak naik, fluktuasi up atau turunnya itu pasti juga mengecil ya. Jadi instead misalnya kita ngomong seperti ini, kita maunya tarik garis lurus seperti ini ya kalau kita bicara tentang investment, tapi nggak akan mungkin karena investment tuh basically pasti ada naik turun, bukan ada depositonya. Nah, goalnya financial investment, goalnya financial management atau investment management itu adalah bagaimana kurva naik turun ini itu kalau bisa seminim mungkin. Kita nggak mau yang modelnya, kalau untung besar, wah kalau ternyata ada ruginya rugi besar. Nah ini yang buat jantungnya dak-dikduk. So tujuan dari risk management, money management adalah bagaimana kita sebisa mungkin membuat garis ini fluktuasinya kecil. Oke. Nah, Anda juga bisa lihat kalau Johannes gali lebih dalam, karena ini adalah data bulanan, ya. Anda bisa lihat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu per bulannya kurang lebih downside-nya bisa 7,8%. Nah, kalau kita buat time frame yang menjadi daily, maka grafiknya seperti ini. Yes, dan satu hari paling parah, dia pernah turun sampai 5,84%, 6%, which is masih dalam batas wajar. Mengingat karakter option selling adalah kalau ada kejadian naik mendadak atau turun mendadak, tentunya equity-nya pasti turun. So, saya pribadi, we can accept ya, kita bisa terima itu ya, sama lain cerita kalau turunnya sampai 25%, 30%. Saya percaya Bapak Ibu pun pasti akan merasa mulai tidak nyaman. Tetapi kalau fluktuasinya masih kita bisa tekan di bawah 10% atau sebenarnya golden rule-nya adalah 15%, itu should be okay. Mengingat tipe investasi ini memang ada fluktuatif naik turunnya. Oke, itu untuk update ya, bentuk transparansi dari LH Fin Group. Inilah performance kita and we still doing option selling. Walaupun Johannes sudah saat ini masih menghentikan seminar, tapi saya mau tetap sharing perjalanan option selling kita di LH di tahun 2021. Nah, ada beberapa yang miss Bapak Ibu, tapi yang ngikut dalam member LH saya waktu itu sempat kasih tahu, itu adalah ada gold opportunity kesempatan emas di sektor KC atau coffee, di mana di portfolio Johannes saat ini coffee-nya sudah nggak ada karena saya sudah taking profit ya.
Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu itu IV sedang tinggi. And sekali lagi terima kasih kepada Pak Samuel yang membantu saya untuk memberikan masukan ini. Nah, coffee ternyata benar Bapak Ibu, kekhawatirannya sudah hilang dan harga coffee pun sudah balik, walaupun tidak balik-balik banget, tapi IV-nya langsung drop ya. Kepanikan, kekhawatiran akan produksi atau panennya gagal itu hilang. Begitu hilang, IV juga hilang. IV hilang, preminya kempes. Orang Surabaya bilangnya kempes, atau preminya itu langsung menciut, menghabis kayak ban digembosin. Nah, seperti itu. Sehingga harga-harga option call yang overpriced itu langsung kembali normal lagi, walaupun harga kopinya nggak harus turun tajam. Itulah yang kita selalu katakan dengan terminologi volatility trading ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mencari profit dari naik turunnya IV tingkat volatilitas daripada kita harus memprediksi naik turunnya harga, karena itu lebih gampang dan lebih mudah diprediksi ya. Oke. Kopi kita sudah beres, jadi kita sudah take position out ya. Kita mau masuk kopi lagi di bulan berikutnya. Ada keinginan itu, tetapi saya ada satu kendala, yaitu kalau naked option selling coffee itu marginnya besar banget, karena kopi adalah soft commodities. Dan Anda juga sudah sering dengar dari Johannes, di antara semua sektor commodities, soft commodities itu adalah komoditi yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ketika ada undersupply atau oversupply, itu supply dan demand-nya kalau mau di rebalancing itu nggak bisa instan. Ya, seperti sektor grain bisa instan. Tahun ini atau pertengahan tahun ini tanam biji jagung atau apa, kalau oversupply ya setengah tahun kemudian nggak usah tanam biji jagung banyak-banyak. Tapi kalau soft itu nggak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Contoh kopi, Anda harus tanam tanaman kopinya dulu. Tanaman kopinya dulu harus berbunga, setelah berbunga berbuah. Atau pohon orange juice, harus tanam pohonnya dulu. Pohonnya nggak bisa sembarangan ditebang. Kenapa? Kalau oversupply, saya mau ngurangin supply-nya, dia masih mikir 2 kali. Saya begitu tebang ini, kalau tiba-tiba suatu saat butuh supply lagi, saya nggak bisa langsung provide, sediakan supply-nya loh. Saya harus tanam dulu pohonnya, saya harus nunggu pohonnya sampai tumbuh besar dulu barusan bisa. Jadi production cycling-nya untuk soft itu lebih jauh ya, sehingga kalau ada supply dan demand-nya bermasalah, tidak balance, mau dibalance karena gitu takes time. Nah, pada saat takes time itu kalau marketnya oversupply bisa oversupply terus, sehingga grafiknya bisa naik terus dan sebaliknya. Nah, Anda juga bisa melihat di sini posisi kita rata-rata sudah hampir habis semua ya. Anda bisa di sini crude oil option sisa 4 hari, natural gas sisa 13 hari, ZS pun sisa 14 hari tapi preminya sudah habis. Nah, dalam minggu ini atau minggu depan ini semua posisi saya akan close semua, baik crude oil, natural gas, soybean kita close. Kita tinggal wheat saya baru masuk, nanti saya ceritakan. Jadi kita benar-benar sudah taking profit semua, optionnya lancar, aman-aman saja. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah langkah selanjutnya Pak, karena habis ini posisi saya sudah profit semua, posisi banyak yang akan kita tutup dan kita harus membuka baru. Apa Pak kandidatnya Pak? Oke, kandidat yang pertama Bapak Ibu yang mau saya jelaskan adalah kita tetap fokus pada aset crude oil ya. Apalagi crude oil ini sudah habis di 4 hari, kemungkinan malam ini Johannes akan masuk. Nah, analisanya crude oil ini bagaimana Bapak Ibu? Crude oil itu fundamentalnya mix ya, ada yang fundamentalnya berbicara bullish, ada yang berbicara bearish. Salah satunya kita lihat langsung dari segi faktor makroekonomik. Bapak Ibu tahu tidak Bapak Ibu, sejak corona, sejak covid ya, ternyata dengan banyaknya stimulus dan mungkin covid ini sudah tidak wow kapan hari, vaksin pun sudah banyak orang yang pakai. By the way, saya juga barusan vaksin hari ini. Itu Anda bisa lihat volume of world trade ya. Ternyata sekarang sudah melebihi pas sebelum COVID. Pada saat sebelum COVID, volume world trade-nya di level seperti ini, indeksnya. Ketika COVID banyak yang lockdown, turun, ekonomi mati, saham-saham banyak yang koreksi, dan ternyata dia sekarang sudah balik naik melebihi sebelum COVID. Nah, kalau volume world trade-nya semakin banyak, artinya aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis itu semakin banyak. Di mana aktivitas ekonomi sama dengan penggunaan minyak lebih banyak. Itulah sebabnya minyaknya menjadi bullish. Ini adalah salah satu argumen yang bullish. Nah, cuma kalau kita lihat dari argumen yang lain, yang kita percaya juga adalah
Oversupply-nya juga sudah hilang. Anda bisa lihat dari grafik di sini, kalau crude oil stoknya sekarang di tahun 2001 dibandingkan 5 tahun rata-ratanya, dibandingkan tahun lalu, itu stoknya termasuk rendah, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat di sini, termasuk rendah. Nah, maka itu sebabnya kita mengerti kenapa kok OPEC mulai increase production-nya lagi ya. Jadi mungkin cutting production-nya dikurangi, supply di ke pasar lebih dibanyain. Karena Johannes yakin OPEC pun juga akan melihat data-data di bawah ini. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu, operating rate. Ini saya paling suka. Jadi saya anggap dengan adanya mix fundamental ini artinya apa? Business as usual. Ya sudah ya sudah semestinya, Pak. Artinya ketika business as usual, seasonal works the best. Remember that. Ingat itu Bapak Ibu ya. Seasonal bekerja paling akurat ketika nggak ada event-event yang extraordinary. Ya dunia berjalan lancar aja, tidak ada sesuatu yang happening banget, maka business as usual, seasonal itu paling akurat. Nah, seperti yang Johannes ajarkan Bapak Ibu, sekarang kita di bulan Agustus ya, artinya apa? Kita sudah di penghujung musim summer. Ketika yang terjadi di saat musim summer penghujung selesai, driving season selesai. Artinya apa? SOP, standar operating procedure-nya para pengilang minyak biasanya di end of summer itu mesinnya diistirahatkan, mesin untuk refinery yang mengolah minyak mentah menjadi bensin. Dan Anda bisa lihat dari grafik di sini memang nanti Agustus September refinery-nya rata-rata turun. Ketika kapasitas mesin refinery-nya berkurang, artinya pasokan bahan baku minyak mentah untuk diolah menjadi bensin itu kecepatan rate-nya pun juga akan pelan. Artinya demand akan crude oil ini juga akan turun. Nah, itulah sebabnya untuk crude oil ini kita tetap pede untuk melakukan sell call ya. Kita melakukan sell call untuk periode berikutnya. Nah, sekarang kita lihat secara teknikal Bapak Ibu. Secara teknikal Bapak Ibu, Anda bisa lihat ada resisten di level 70-an. Yes, dan kita juga melihat ini bahwa akhir-akhir ini sudah rally-nya cukup banyak dan kita tidak melawan tren. Kenapa? Karena beberapa 1 bulan terakhir itu minyaknya juga sudah mulai konsolidasi. Ya, jadi Anda boleh ambil kandidat sell call CL untuk yang masalah option sellingnya. Ya, kita ambil yang kurang lebih 34 atau 63 2 bulan. Anda boleh lihat sell call CL-nya kurang lebih kita ambil di 80, 81, 82 still good Bapak Ibu dengan winning probabilitas secara teori 91%, 90%. Well, for me risk return-nya sangat masuk. Jadi itu adalah kandidat pertama Anda yaitu sell call CL. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga mau berbicara adalah yang IV-nya tinggi, lumayan tinggi, currency lagi jelek, yang lumayan tinggi adalah dari sektor HOG, HE. HE, kita juga ada posisi sell call HE, tapi saya sudah close posisinya, jadi Anda nggak bisa melihat di portfolio saya. Kalau Anda lihat di yang video terakhir, saya juga ada HE sell call. HE sell call kita juga akan mau masuk sell call HOG lagi. Kita lihat dulu grafiknya untuk HOG, dan HOG itu secara garis panjang ya, kapan hari kan waktu sempat tinggi-tingginya, waktu Cina permintaan HOG-nya banyak ya. Dan sekarang dia mulai kembali turun. Cuma untuk HOG optionnya Anda bisa lihat, saya akan ngambil yang sisa 62 hari dengan simbolnya HEV21. Artinya kita melihat future HOG, future HE yang untuk Oktober 2021. Nah, yuk kita chartingkan gambarnya HEV21. Yes. Ternyata untuk particularly kontrak ini saja itu all time high-nya di 97 Bapak Ibu. Jadi boleh dikatakan harga ini masih relatif tinggi. Ya, mungkin kalau saya melakukan sell call di 100, di 97, which is market sekarang belum buka, jadi bid ask-nya masih kacau. Itu masih bagus Bapak Ibu preminya. Kalau Johannes bisa lihat dari last transaction-nya, which is last transaction-nya di 0,650, di mana 0,100-nya HOG, 0,100 poinnya HOG itu equal to $40, $40. Kalau 6,5 itu kita bisa menghasilkan kurang lebih $260 dengan sistem margin sesuai standar LH, kita nggak nekat ya, kita pasti kunci dengan credit spread itu jaminannya kurang lebih di 2.000-2.500an, so juga masuk. Ini kandidat kedua Anda.
Secara teknikal kita juga bisa lihat, kalau kita mau lihat monthly, yes, kita tidak melawan tren yang sedang kuat, trennya sudah habis. Oke, nah Pak, alasan fundamental apa di balik ini? Karena kita kalau menganalisa segala sesuatu, kita nggak hanya cuma mengandalkan teknikal, kita juga fokus kepada pihak fundamentalnya. Yang fundamental yang paling impact untuk aset ini adalah ini Bapak Ibu. US export sales to China ya, itu ternyata sudah tidak seheboh kapan hari. Kapan hari benar-benar ekspor hog ke China karena China butuh demand hognya banyak banget, dia ambil barangnya, importnya dari US. Nah, sekarang China sudah tidak segencar itu. Data itu terbukti bahwa memasuki bulan Juli, Agustus akhir-akhir ini ekspornya sudah tidak separah yang awal Juli ya. Nah, ini bisa dilihat. Dia sudah mulai landai ya. Dan data ini pun Anda juga bisa lihat di sini. Nah, ya. Itu dari segi ekspor. Nah, kalau kita lihat dari statistika supply dan demand-nya dari lokal sendiri bagaimana Pak? Karena hog ini kita sedang mentransaksikan harga hog yang ada di US, bukan harga hog yang ada di dunia. Pork production tidak ada masalah ya, masih sesuai rata-ratanya. Jadi kalau supply nggak ada masalah, kemungkinan harga hog mau naik tinggi itu juga susah. Slaughternya juga nggak masalah dan semuanya masih oke. Bahkan average bobot hognya itu juga tidak ada masalah. So kita sudah cek 3 aspek itu dari segi supply lokalnya sendiri. Ternyata dari production tidak ada resiko bahwa Pak ntar produksinya bermasalah, kekurangan supply atau apa. Nope, tidak ada, aman so far. Jadi sell call juga aman. Ditambah lagi pendukungnya yang masalah ekspor hog dari US ke luar negerinya juga berkurang, sehingga sell call untuk HE juga aman. Oke, itu adalah kandidat yang kedua. Nah, kandidat berikutnya Bapak Ibu, kita juga lagi mengamati yang namanya wheat ya. Oh sebentar, hog terakhir kita dukung juga dengan masalah seasonal ya. Kita sekarang berada di Agustus, secara seasonal ya, itu nanti sampai September itu harga hog seharusnya masih turun. Ya, ini juga faktor yang kita pertimbangkan. Nah, sekarang kita pindah ke wheat ya. Wheat Bapak Ibu, kita tadi Johannes sudah kasih lihat di portfolio saya bahwa wheat saya barusan masuk sell call. Ya mungkin timing, enaknya option selling ini kan kalau timingnya nggak perfect, well kita nggak masalah. Beda kalau kita trading, main cepat buy atau sell, timing is everything. Timing kita cukup salah Bapak Ibu, kenapa? Karena begitu kita masuk sell call sideways, baru saja minggu ini, itu tiba-tiba kemarin, aduh, wheat-nya tiba-tiba cukup spike up, Bapak Ibu. Anda bisa lihat dari sini. Nah, 2 hari terakhir ini, tiba-tiba nyantai-nyantai seperti ini, itu tiba-tiba naik. Nah, alasannya apa? 2 hari ini naik, itu simple Bapak Ibu. Johannes sudah do our research, itu kenapa? Karena USDA itu barusan mengeluarkan forecast supply. Forecast supply-nya bagaimana Pak untuk kedepannya? Ternyata USDA itu lagi memotong estimasi produksinya, ya. Anda juga bisa lihat di sini, sebentar. Yep. Nah, USDA itu ada, sebentar, ini yang corn, yang wheat saya sempat lihat sebentar. Nah, Nah, itu karena kekeringan yang terakhir-terakhir ini cukup parah, itu ternyata estimasinya di forecast. Jadi forecastnya itu dikurangi. Kira-kira produksinya nggak setinggi itu deh. Sekarang kita rendahin kurang lebih 2,8%. Tidak ada berita lain yang saya bisa cari Bapak Ibu. Jadi hanya karena laporan USDA ini keluar, itu yang menyebabkan harga harga wheat-nya spike up. Tetapi kalau saya mengeluarkan noise atau berita sentimen sementara ini dan back to the core fundamentalnya Bapak Ibu, itu berkata lain yang kita dapatkan dan itu yang membuat kita akhirnya juga memutuskan untuk masuk sell call. Kenapa? Karena kita lihat masalah kekeringan dan sekarang kita ini di penghujung musim summer, jadi puncak-puncaknya panas, puncak-puncaknya summer itu sudah kita lewatin. Kekhawatiran orang akan kalau panasnya atau kekeringannya itu sangat ekstrim bisa gagal panen, itu sebenarnya sudah hilang.
Dan ini kita lihat dari crop condition-nya. Ternyata Bapak Ibu, untuk yang di bulan Agustus Anda bisa lihat good and excellent ini adalah di US, di mana mungkin ada ladang wheat di North Dakota, ada ladang wheat di South Dakota, ada di Washington atau Idaho. Nah, di setiap provinsi ini ternyata wheat kondisinya getting better. Good atau excellent-nya itu ternyata naik, walaupun 1%, 2%, 4%, at least it is getting better. Itu lebih baik. Dan kondisi yang jeleknya ternyata tidak bertambah. Kondisi-kondisi yang jeleknya ternyata juga berkurang, ya, sampai berkurang 15%, berkurang 5%, berkurang 3%. So, atas dasar ini makanya kita setuju untuk melakukan sell call wheat. Ditambah lagi memang seasonalnya dari wheat itu musim panennya di September atau Oktober. Artinya mendekati September dan Oktober itu terkenal dengan seasonal low untuk sektor grain. Nah, kalau kita sekarang berada di 13 Agustus ini, maka kurang lebih kita percaya juga seasonalnya tendensinya juga akan turun. Kenapa? Semakin kita mendekati ke hari H panen, artinya supply-nya semakin banyak dan semakin banyak. Itu sebabnya kita melakukan sell call wheat. Ditambah lagi memang, ingat, sama seperti halnya kopi, kekhawatirannya mulai panik, tapi IV-nya itu masih tinggi. Jadi IV-nya mungkin nyusul nanti kalau kempes. Jadi kalau wheat pun nggak turun, tapi kekhawatiran itu hilang, IV wheat akan berkurang. Persis seperti kopi, IV-nya kopi, sehingga nanti preminya yang overpriced, saat ini premi call-nya yang overpriced itu juga bisa berkurang. Ya. Dan sekali lagi kita akan memanfaatkan yang namanya volatility trading. Nah, dari segi teknikal sendiri bagaimana Pak? Kalau dari segi teknikal sendiri, at least di bulan Agustus ini, sampai nanti tanggal 31 Agustus, kita percaya candle-nya sudah ranging. Ya, ranging-nya sudah di angka 60-70 poin, jadi cukup mendekati ATR-nya. Jadi kalaupun dia mau memperbesar range-nya ke atas lagi, juga mestinya nggak banyak. Jadi itu adalah kandidat ketiga kita, yaitu kita mau melakukan yang namanya sell call wheat ya Bapak Ibu ya. Hope juga sama Bapak Ibu, seasonalnya juga nanti September Oktober, tadi saya miss nyebutin itu juga turun. Jadi saya selesaikan itu juga. Ini sorry, ada satu lagi artikel yang masalah kopi, di awal yang saya bilang itu juga kopi yang saya bilang seasonalnya juga mulai turun, and it's done, it works ya, kita udah lewatin itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya mau bahas adalah natural gas. Natural gas ini sekali lagi fundamentalnya juga mix up antara kita ini targetnya itu masih di bawah target atau sesuai target atau di atas target. Target apa yang kita maksud Bapak Ibu? Nah, biasanya Bapak Ibu Anda bisa lihat di sini sebentar. Ini saya tutup biar Johannes nggak bingung. Nah, ini. Nah, ini adalah natural gas storage ya. Sekarang kita tahun 2021 itu kita berada di sini loh Bapak Ibu. Di mana yang kita ngomongin dari bulan April sampai nanti November Desember itu adalah injection season. Artinya apa? Para distributor ini sedang memasok supply natural gas sebanyak mungkin karena menghadapi Desember. Karena Desember nanti persiapan winter. Artinya kita di awal Desember kalau mau masuk winter itu storage kita harus banyak loh. Biar kita ini aman nyaman. Kenapa? Karena nanti pada saat winter pemakaian gas sebagai penghangatnya besar. Nah, ada dua sisi mata koin. Sisi mata koin pertama adalah beberapa sentimen bilang bahwa injection season, pengumpulan storage untuk natural gas ini sampai nanti awal winter itu agak behind schedule. Artinya biasanya rata-ratanya kalau kita masuk Agustus September itu, wah stoknya itu udah sebanyak ini. Tapi kok kita belum sebanyak itu ya, kok masih defisit. Itulah yang menyebabkan harga natural gas akhir-akhir ini naik. Tapi Johannes sudah cek, selain musim winter, apalagi di musim summer, kita jarang sekali atau hampir tidak pernah melihat harga natural gas itu spike up. Kalau pada saat winter, yes, highly likely, sangat mungkin sekali itu harga natural gasnya spike up. Jadi inilah salah satu alasan yang menyebabkan harga natural gas kok sampai tembus 4, sampai tembus naik banyak seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, kita juga cukup percaya Bapak Ibu, during injection season ini itu jarang sekali natural gas itu naik. Nah, yang bisa mempertahankan natural gas cukup naik juga salah satu faktornya selain masalah faktor storage itu adalah masalah ekspornya natural gas
US ke luar negeri itu lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu. Anda bisa lihat di sini. Dibandingkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu tuh biasanya cuma ngumpul areanya di sini aja. Tahun ini itu stoknya ekspornya itu record high terus. Kenapa? Karena harga natural gas di Eropa itu lagi mahal-mahalnya. Di luar negeri lagi kekurangan natural gas. Ya, sehingga US ekspor ke luar negeri, ekspornya lagi kenceng. Ini juga yang mensupport harga natural gas ini tetap tinggi. Ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu, semua data fundamental ini sudah terprice in dengan harga natural gas sekarang yang sudah naik sampai $4. Nah, kita percaya Bapak Ibu, kalau kita mau ambil sell put, tapi tiba-tiba kalau natural gas ekspor ini tiba-tiba tidak tinggi lagi, kembali turun, sell put kita pasti berbahaya, karena dia pasti turunnya cukup banyak. Loh Pak, bagaimana Pak? Kalau gitu dibalik aja Pak cara ngomongnya. Nah kalau gitu sama dong Pak, kalau kita sell call, lah kalau ekspornya tambah naik, terus kan kita tambah bahaya Pak sell call kita. Nah bedanya satu Bapak Ibu, ekspor itu ada maksimum kapasitasnya, infrastrukturnya itu cuma mampu, katakan ekspornya cuma di maksimum di 15. Ini ada angka 9, ada angka 11, ada 13. Ekspornya di angka 15, nggak bisa. Kalaupun di US banyak natural gas dan pingin diekspor terus-terusan ke luar negeri, infrastrukturnya itu nggak ada karena maksimum outflow capacity-nya, pipa-pipanya, ya toh waktunya untuk pindahin ke tanker atau apa itu walaupun sudah bekerja maksimum 100% 24 hour a day, 7 days, itu ya maksimumnya cuma bisa ekspor segitu, nggak bisa lebih banyak lagi, ya. Jadi ada maksimum kapasitas ekspornya, nggak bisa lebih dari itu. Nah dari sini kita percaya bahwa oh ya udah kalau itu sell call lebih aman, apalagi kita percaya bahwa ekspornya sudah cukup tinggi. Sedangkan production pun nggak masalah Bapak Ibu, productionnya pun juga stabil, nggak ada penurunan di masalah US dry gas production ini. Ditambah lagi kita juga mau sharing untuk masalah seasonalnya pun bentar. Seasonal saya nggak ada. Seasonalnya mix up tadi saya lihat ya, nggak bicara apa-apa, nggak ada naik, nggak ada turun. Nah itu dari segi fundamentalnya natural gas. Nah kalau dari segi teknikalnya itu kita simple bahwa kita lihat ada resisten di area sini, dan kalau kita lihat dari monthly range-nya, ini Bapak Ibu, moment of truth-nya ya. Sekarang 13 Agustus, artinya bulan Agustus itu baru jalan setengah jalan dan range-nya masih kecil. Kalau berdasarkan technical hari ini, itu bentuk candle-nya seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia ada kemungkinan besar memperbesar range-nya dengan cara break low, bukan break high. Makanya kita lebih condong untuk melakukan sell call selagi natural gas punya IVIN, impact volatility, juga lumayan oke. Anda bisa melakukan sell call NG di kurang lebih 45 hari, dan ini belum masuk winter. Nanti kalau sudah masuk Desember, Januari, blacklist, tidak boleh sell call natural gas. Anda bisa dapatkan katakan di sell call di 4,8 masih mendapatkan $250, still good ya karena IV-nya masih bagus. Dan kita lihat juga production nggak masalah. Storage pengumpulan injectionnya, yes we are behind schedule, cuma nggak parah-parah banget. Dan kita sudah berada pada maximum capacity of total export. Jadi ekspornya mau tambah lagi juga susah. Nah itu analisa Johannes Bapak Ibu untuk bulan Agustus ini. Semoga nanti di bulan depan tim LH juga sudah balik 100% semua ya, karena yang di kantor masih sedikit orang ya, masih work from home semua. Dan Johannes akan posting lagi video-videonya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga informasi yang Johannes sharing semoga selalu bermanfaat buat Anda ya. Oke, stay safe. See you next month.